Duh, akhir-akhir ini kenapa dagangan kita makin sepi ya? Padahal kayaknya dulu toko kita selalu ramai pembeli. Terus permintaan pasar juga selalu baik-baik aja. Apa karena mereka sekarang lebih milih barang impor ya yang ada di toko e-commerce? Iya betul tuh, kayaknya gara-gara itu deh. Soalnya sekarang ini harga barang impor juga relatif lebih murah. Kalau misalnya kayak gini terus, kita nggak bisa jadi bersaing sama pasar-pasar lain. Bener banget tahu. Dan yang aku tahu ya, pemerintah tuh sekarang lagi membuat kebijakan tentang investasi asing. Nah, makin berat aja kan adanya globalisasi dan pengaruh dunia luar gitu ke Indonesia. Barang-barang asing makin gampang masuknya ke Indonesia. Alhasil, pedagang kecil kayak kita jadi semakin gak ada untungnya. Nah kalau misalnya kayak gini, mendingan kita bersatu dan bikin petisi atau aksi deh supaya kita didengar. Karena kalau misalnya kayak gini terus, kita bisa jadi bangkrut. Bener banget, kebijakan ini tuh ibarat pedang bermata dua. Yang satu ada yang untung dan satunya juga ada yang buntung. Kebijakan terbaru mengenai keterbukaan ekonomi ini sangat bagus, harus kita dukung. Globalisasi ini akan membawa kesempatan yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi negara ini. Tapi gimana dengan para pedagang kecil? Globalisasi kan ini seharusnya bisa membantu mereka dari semua golongan rakyat. Adanya peraturan ini bisa membuat mereka tidak mampu bersaing dengan produk impor yang harganya jauh lebih murah. Produk-produk ini justru bisa merusak harga pasar mereka. Bagaimanapun, kita tetap harus mendukung dan melindungi produk lokal agar tetap relevan dengan kebijakan di era globalisasi ini. Ya, memang betul. Tapi jika kita terlalu protektif, bisa-bisa para investor mundur dan lingkungan negara jadi stagnan dan tidak berkembang. Kita harus beradaptasi dengan perkembangan dunia. Baik, selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya yang sekarang sudah berada di lokasi demonstrasi mengenai kebijakan terbaru perdagangan internasional. Di sini sudah bisa saya lihat bahwa banyak massa yang sudah berkumpul dan menyuarakan aspirasinya. Nah, di sini para massa ini menyuarakan dan mengatasnamakan para pedagang kecil, di mana karena kebijakan ini pedagang kecil merasa dirugikan karena banyak pelanggan yang lebih memilih produk impor yang dianggap lebih relatif murah dan juga mudah didapatkan. Di sini juga mereka mempertanyakan apakah kebijakan terbaru ini benar-benar akan bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat atau hanya akan membuat ketimpangan ekonomi yang lebih besar lagi. Di sini juga untuk menggali informasi lebih dalam, saya akan mewawancarai beberapa pedagang yang ada mengenai tanggapan mereka dan juga harapan mereka kepada pemerintah mengenai kebijakan ini. Baik. Dengarkan kami dimiskinkan di negeri sendiri karena kebijakan terbaru yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Setuju! Kebijakan ini tidak adil. Kita butuh solusinya. Setuju! Baiknya kebijakan terbaru ini dapat dikaji kembali. Apakah kebijakan terbaru ini tidak terlalu memberatkan rakyat? Coba lihatlah demonstran luar sana. Benar, mau bagaimanapun mereka adalah rakyat kita. Tapi bukan artinya kebijakan ini harus 100% dihilangkan. Kita juga masih perlu terbuka terhadap perdagangan bebas ini. Tapi tentunya kebijakan ini pasti akan memberikan dampak yang besar untuk pasar lokal negara ini. Menurut saya, ada baiknya sekarang kita mencari solusi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Kita tidak bisa menutup diri dari globalisasi, tapi kita juga harus membuat kebijakan yang dapat melindungi usaha para pemerintah. Baik, jadi bagaimana respon Anda terhadap aspirasi yang telah disampaikan oleh para pedagang kecil di demonstrasi hari ini? Dengan semua aspirasi yang kami terima, kami mempertimbangkan untuk menyesuaikan regulasi agar usaha kecil tetap bisa bertahan tanpa menghambat investasi asing. Karena globalisasi seharusnya memberikan manfaat bagi kita semua, bukan hanya bagi perusahaan besar. Oleh karena itu, kami telah merancang beberapa peraturan. Kemudian diumumkanlah beberapa peraturan baru seperti subsidi untuk produk lokal, pelatihan untuk UMKM agar lebih kompetitif, dan regulasi impor yang lebih ketat agar pasar lokal masih bisa tetap bertahan di era globalisasi. Alhamdulillah, sekarang pelanggan kita udah mulai kembali lagi. Terus produk kita juga jadi lebih kompetitif karena kebijakan yang baru ini. Memang sebenarnya globalisasi dan keterbukaan ekonomi ini sangat membawa kita keuntungan kalau kebijakannya itu sesuai. Betul, tapi kita juga nggak boleh lengah. Kita harus tetap membuat inovasi dan menyuarakan pendapat-pendapat kita terhadap kebijakan pemerintah untuk tetap bertahan di era globalisasi ini. Karena kalau misalnya kita bisa bersaing, kita juga bisa sukses kok.
Setuju banget. Ini juga makanya saya lagi diajarin nih sama anak-anak saya buat jualan lewat online shop gitu, supaya barangnya bisa dikirim kemana-mana kan. Terus juga kalau udah bisa merambah ke yang lebih luas, nantinya kan kita bisa ada peluang buat ekspor ke negara-negara lain kan. Iya bener banget. Bener banget.